Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPS. Apa kabar? Semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan kegiatan pada hari ini di kelas sejarah peminatan. Bagaimana dengan kalian yang remedi? Bu Margi percaya kalian sudah memberesi semuanya, sehingga dapat mengikuti KBM hari ini dan hari-hari berikutnya dengan baik. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini masih dalam judul yang sama dengan sebelumnya, yaitu pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Silahkan kalian mempersiapkan diri dengan baik, alat tulis, buku catatan, LKS maupun buku paket. Juga perhatikan dengan baik karena nanti ada tugas yang Bu Margi sampaikan secara lisan lewat video pembelajaran hari ini. Baik, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah reformasi gereja dan Aufklärung yang terkait dengan materi sebelumnya. Masih ingat kalian materi kita sebelum ini yang juga menjadi bahan dalam PTS kalian yang berbicara tentang kelahiran kembali atau mempelajari kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno oleh sekelompok atau golongan yang disebut dengan golongan humanis yang berpaham humanisme. Apa anak-anak masih ingat? Gerakan apa? Ya, yaitu Renaissance. Nah, Renaissance itu kelahiran kembali atau menghidupkan kembali kebudayaan Eropa kuno, khususnya kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Nah, ternyata gerakan Renaissance itu berpengaruh cukup luas, termasuk juga melahirkan gerakan yang disebut dengan reformasi gereja, yang nanti terkait juga dengan apa yang disebut dengan Aufklärung. Nah, baik, kita akan bahas untuk materi ini. Nah, namun anak-anak perlu kita ketahui tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, diharapkan kalian dapat menganalisis kondisi sosial keagamaan di Eropa sebelum reformasi gereja. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian dapat menjelaskan dampak reformasi gereja. Dan yang ketiga, siswa, yaitu kalian, diharapkan dapat menganalisis makna dan pengaruh slogan utama dari abad pencerahan atau Aufklärung. Oke, kita masuk ke materi ya, tentang reformasi gereja. Nah, perlu kita ketahui bagaimana keadaan gereja sebelum reformasi, atau di sini disebut dengan istilah diambang reformasi. Nah, gereja diambang reformasi digambarkan sebagai berikut. Yang pertama di sini terjadi versus antara Bonifacius dan Philip keempat. Nah, Raja Philip keempat demi memperkuat monarki Perancis, dia berniat untuk memusatkan seluruh kekuasaan di tangannya sendiri. Ia menegaskan tidak ada kekuasaan lain termasuk paus yang berhak campur tangan dalam urusan monarki Perancis.
Bahkan Raja Philip keempat ini mewajibkan klerus, yaitu para rohaniawan, untuk membayar pajak kepada negara. Nah, anak-anak, ini kebijakan yang pertama kali dilakukan oleh Raja Philip keempat pada waktu itu. Sebelumnya, para klerus atau para rohaniawan gereja, pihak gereja katakanlah, itu bebas dari kewajiban membayar pajak. Nah, kemudian bagaimanakah reaksi dari Paus Bonifacius pada waktu itu? Dia mengeluarkan bula atau surat keputusan yang isinya melarang semua raja memungut pajak kepada kaum klerus tanpa persetujuan Paus. Nah, perlu kita ketahui bahwa konflik yang terjadi pada saat ini terus berkelanjutan, namun ini belum bisa melahirkan apa yang disebut dengan reformasi gereja. Tapi paling tidak kita sudah bisa membayangkan bahwa pada waktu itu sudah terjadi konflik antara raja dengan gereja pada waktu itu. Nah, kemudian pada saat itu juga telah muncul teolog yang terkenal, yaitu John Wycliffe dan Jan Hus. Mereka melakukan kritik dan kecaman terhadap gereja. Menurut teolog ini, gereja seharusnya tidak memiliki harta duniawi. Gereja harus miskin dan sederhana seperti gereja pada awal-awal kekristenan. Nah, inilah gambaran gereja di ambang reformasi. Nah, kalian nanti bisa mempelajari secara lebih dalam lagi di dalam buku paket. Nah, berdasarkan keadaan gereja yang digambarkan seperti tadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial keagamaan di Eropa sebelum reformasi gereja sebagai berikut. Yang pertama, terjadi penyimpangan kekuasaan oleh para pejabat gereja. Yang kedua, nasionalisme semakin berkembang, yaitu tumbuhnya kesadaran sebagai bangsa sehingga muncul negara-negara di Eropa. Yang ketiga, lahirnya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan dari kalangan internal gereja. Dan yang keempat, terjadinya ketidakpuasan dan kekacauan dalam bidang ekonomi. Apa itu reformasi gereja? Reformasi gereja adalah sebuah gerakan atau upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang benar berdasarkan kitab suci. Gerakan reformasi ini berupa sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja yang menjelma menjadi feodalisme hingga abad ke-15. Nah, anak-anak, sikap kritis, pikiran kritis ini dampak dari Renaissance. Nah, kita juga tahu feodalisme bagaimana pada abad pertengahan begitu kuat di Eropa yang ditandai dengan masyarakat dibedakan menjadi beberapa kelas atau golongan, dengan kelas atas atau golongan atas memiliki beberapa hak istimewa dan tidak dikenakan kewajiban untuk membayar pajak. Nah, itulah feodalisme yang mengakar kuat di Eropa pada abad pertengahan dan yang dikritisi oleh tokoh-tokoh reformasi pada waktu itu. Kapan dan di mana reformasi gereja berawal?
reformasi gereja terjadi pada abad ke-16, yaitu 13 Oktober 1517. Berawal dari ketika Martin Luther menempelkan dengan cara memaku tulisannya yang berisi 95 dalil berupa kritikan terhadap ajaran gereja Katolik di depan pintu gerbang Wittenberg di Jerman. Seperti ini gambarnya. Nah, inilah awal terjadinya reformasi gereja. Nah, siapakah tokoh penting dalam reformasi gereja? Yang pertama yaitu Martin Luther. Ia tokoh agama dan akademisi berasal dari Jerman. Sekaligus tokoh awal yang mempelopori terjadinya aksi protes terhadap kebijakan gereja Katolik yang menjual surat pengampunan dosa atau yang dikenal dengan indulgensi. Kemudian Johannes Calvin. Ia seorang teolog dari Perancis. Seperti halnya Martin Luther, Calvin juga dikenal sebagai tokoh yang menentang pengaruh gereja Katolik di Eropa. Calvin merupakan tokoh yang meletakkan dasar-dasar teologi dalam ajaran Protestan sehingga tersebar ke seluruh Eropa dan dunia internasional. Mengapa terjadi reformasi gereja? Nah, karena banyak terjadi penyimpangan dalam praktek gereja Katolik yang tidak sesuai dengan kitab suci. Misalnya terjadi korupsi, nepotisme, dan kebijakan lain yang mengatasnamakan agama. Contoh, penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi pada masa Paus ke-10. Nah, ini merupakan puncak dari penyimpangan gereja yang terjadi pada waktu itu. Kemudian campur tangan gereja dalam urusan politik dan pemerintahan, keterlibatan gereja dalam pemungutan pajak, dan semangat Renaissance yang tadi sudah dibahas juga di depan, di mana semangat ini mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang mengkritisi sikap gereja yang konservatif dan absolut. Nah, ini contoh jual beli indulgensia pada waktu itu yang mendapat kritikan keras dari tokoh-tokoh reformasi, utamanya Martin Luther. Nah, anak-anak, setiap peristiwa penting pasti menimbulkan dampak yang begitu luas. Demikian pula dengan reformasi gereja. Apa dampak reformasi gereja? Yaitu meliputi lahirnya Protestanisme, kemudian menguatnya negara dan pemerintahan sekuler. Yang berikut, lahirnya gereja Anglikan. Kemudian yang keempat, reformasi dan demokrasi. Dan yang kelima, reformasi, perang 30 tahun, dan kebebasan beragama. Silakan nanti untuk penjelasan lebih dalamnya kalian pelajari, kalian baca di buku paket yang sudah disediakan oleh sekolah. Perang yang terjadi sebagai dampak dari reformasi gereja kemudian diakhiri dengan perjanjian perdamaian Westphalia tahun 1648. Nah, keputusan-keputusan apa saja yang dihasilkan dalam perjanjian perdamaian ini? Silahkan, ini nanti tugas kalian, yaitu isi penting perjanjian yang diselenggarakan tahun 1648. Silahkan nanti dikerjakan berdasarkan bacaan dari buku paket. Oke, untuk materi terakhir kita hari ini adalah abad pencerahan atau yang dikenal dengan istilah Aufklärung. Jadi abad pencerahan ini merupakan suatu periode yang ditandai dengan optimisme
yang tinggi pada kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan. Slogan terkenal pada abad pencerahan adalah Sapere Aude, artinya beranilah berpikir sendiri, dicetuskan oleh tokohnya yaitu Immanuel Kant. Slogan ini cukup terkenal pada waktu itu dan berdampak luas bagi kehidupan Eropa pada masa-masa berikutnya. Abad pencerahan atau Aufklärung ditandai juga dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan para ilmuwan pada masa-masa menjelang munculnya optimisme pencerahan memicu lahirnya banyak kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pencerahan atau Aufklärung yang terjadi di Inggris dan Prancis memiliki ciri yang berbeda, walaupun sama-sama menimbulkan perubahan besar atau yang disebut dengan revolusi. Nah, ciri khas pencerahan di Inggris adalah dianutnya deisme. Nah, nanti kalian lihat, kalian baca di dalam buku paket. Nah, di Inggris kemudian nanti muncul perubahan besar atau revolusi yang bergerak dalam bidang industri yang dikenal dengan revolusi industri. Sementara di Perancis, gerakan pencerahan berjalan secara liberal dan radikal dengan sentimen-sentimen anti-gereja ataupun anti-feudalisme dan mendorong lahirnya revolusi Perancis. Nah, yang terakhir yaitu dampak Aufklärung atau pencerahan. Berdampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan berdasarkan cara berpikir ilmiah. Yang kedua, munculnya penemuan-penemuan teknologi yang mempermudah kehidupan manusia. Dan yang ketiga, berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, luruhnya pengaruh gereja di Eropa, terutama gereja Katolik Roma. Kemudian yang kedua, munculnya pemahaman yang mengarah kepada anti-Tuhan atau ateisme dan mengagungkan kemampuan akal manusia atau rasio untuk memecahkan segala permasalahan kehidupan. Nah, dampak negatif ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kemudian kita mengandalkan akal, pikiran kita, rasio kita untuk memecahkan segala permasalahan kehidupan. Nah, baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Nah, pun tugas buat kalian yang pertama tadi sudah disampaikan, yaitu apa? Ya, menjelaskan isi perjanjian Westphalia tahun 1648. Silahkan dibaca di buku paket. Kemudian yang kedua, menjelaskan perbedaan Aufklärung atau pencerahan di Inggris dan Perancis. Sama, materi ini juga ada di dalam buku paket. Nah, yang belum memperoleh buku paket, di sekolah kan sudah disediakan. Silahkan kalian mengambil, tapi tetap taat pada protokol kesehatan. Demikian untuk hari ini. Terima kasih kalian sudah memperhatikan, dan Bu Margi percaya kalian juga mengerjakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Tuhan memberkati kita semua.